Kenapa banyak anak muda terus gagal, meskipun mereka bekerja keras? Mereka bangun pagi, nggak pernah lewat deadline. Bahkan rela kerja lembur demi bayaran lebih besar. Tapi kenapa hasilnya tetap nggak sesuai ekspektasi? Mungkin kamu juga pernah merasa. Kalau usaha udah maksimal, kenapa jalan hidup tetap nggak berubah? Kita percaya bahwa kesuksesan hanya datang dari kerja keras dan usaha. Banyak orang bilang, asal mau, pasti bisa. Tapi kenyataannya, nggak semua yang bekerja keras bisa sukses. Banyak yang justru terjebak di tempat yang sama. Bahkan mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Ini bukan karena mereka malas, tapi karena ada hal lain yang nggak kita sadari. Namun, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% anak muda di Indonesia yang benar-benar mencapai kesuksesan finansial dalam 10 tahun pertama setelah lulus. Bayangkan, 90% lainnya nggak bisa naik kelas, meskipun mereka udah berusaha. Jika kita hanya melihat pada usaha, mengapa masih banyak yang gagal? Mari kita lihat akar masalahnya. Akar masalahnya adalah sistem pendidikan dan keluarga yang memprioritaskan kepatuhan, bukan kreativitas. Di sekolah, anak-anak diajarkan untuk menghafal, bukan berpikir. Di rumah, mereka diberi aturan yang ketat, nggak ada ruang untuk bereksperimen. Hasilnya, anak-anak jadi nggak percaya diri saat harus mengambil risiko atau memikirkan hal baru. Ini bukan soal kurang usaha, tapi soal lingkungan yang nggak mendukung. Jika anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak mendorong eksplorasi dan risiko, mereka akan cenderung menghindari inovasi dan perubahan. Contohnya, banyak siswa SMA yang nggak pernah mencoba ikut kompetisi atau proyek kreatif karena takut kritik dari guru atau orang tua. Mereka jadi lebih aman memilih jalur yang sudah jelas, meski nggak sesuai dengan minat mereka. Akibatnya, mereka nggak pernah belajar cara menghadapi kegagalan atau mencoba hal baru. Sistem ini menciptakan bias psikologis yang disebut the fear of failure, yang membuat anak muda ragu untuk membuat keputusan besar. Banyak dari mereka nggak pernah diajarkan bahwa gagal itu bagian dari proses belajar. Justru, mereka dibentuk untuk takut salah. Dan akhirnya jadi stuck di satu titik. Kita tahu akar masalahnya. Tapi bagaimana mekanisme ini bekerja dalam kehidupan nyata? Mekanisme ini bekerja melalui proses psikologis yang disebut cognitive dissonance. Anak muda mengalami konflik antara keinginan untuk sukses dan kekhawatiran akan kegagalan. Bayangkan aja. Mereka pengen jadi pengusaha atau kreatif, tapi takut kalau gagal. Akhirnya, mereka jadi pilih jalan yang aman aja. Meski nggak sesuai dengan minat mereka. Ini bikin pikiran mereka terjebak di antara dua keinginan yang saling bertentangan. Dan akhirnya jadi nggak bisa bergerak maju. Mereka cenderung memilih jalan yang aman, seperti bekerja di perusahaan besar. Meskipun tidak sesuai dengan minat atau bakat mereka. Banyak yang pilih jalan ini karena merasa lebih aman dan dijamin masa depan. Tapi justru ini bikin mereka nggak berkembang. Karena nggak ada tantangan, nggak ada eksplorasi diri, dan akhirnya jadi stuck di satu tempat. Contoh nyata, banyak lulusan universitas yang jadi karyawan di perusahaan multinasional, tapi nggak pernah coba jadi freelancer atau pengusaha, karena takut risikonya. Dampak jangka panjang dari kebiasaan ini adalah stagnasi karir, kebosanan, dan penurunan kesehatan mental yang signifikan. Stagnasi itu bikin mereka nggak merasa punya tujuan, kebosanan bikin mereka nggak semangat lagi. Dan penurunan kesehatan mental bikin mereka jadi lebih mudah stres dan burnout. Nah, kita tahu bagaimana mekanismenya bekerja. Tapi mengapa solusi yang umumnya dipakai justru memperburuk masalah ini? Banyak orang menyarankan agar anak muda bekerja keras, belajar lebih banyak, atau mengikuti mentor. Ini kayak jalan pintas yang sering diulang, tapi emang nggak selalu efektif. Mereka pikir kalau cuma tambah jam belajar atau ikut mentor, hidup bakal jadi lebih baik. Tapi kenyataannya, banyak yang justru jadi lebih stres dan kehilangan arah. Solusinya nggak selalu soal jumlah kerja, tapi soal cara kita memandang hidup. Ini justru memperkuat pola pikir bahwa sukses hanya bisa dicapai melalui usaha tanpa mempertimbangkan konteks dan kebutuhan pribadi. Bayangkan, ada anak yang mau jadi kreator, tapi disuruh kerja di kantor 95. Dia jadi bingung, bahkan kehilangan passion. Kita sering lupa bahwa setiap orang punya keunikan, dan kegagalan seringkali bukan karena kurang usaha, tapi karena arahnya salah. Jadi, gak semua masalah bisa diatasi dengan lebih keras aja.
Solusi sebenarnya adalah mengubah cara kita memandang kegagalan. Bukan hanya menambah beban kerja. Banyak anak muda yang justru terjebak karena merasa harus selalu baik dan berhasil. Padahal itu justru bikin mereka ngerasa tertekan. Mereka butuh ruang untuk mencoba hal baru, gagal, dan belajar dari kesalahan. Kita tahu solusi sebenarnya, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan nyata. Kita udah ngobrolin banyak hal. Dari bagaimana sistem bikin anak muda stuck di pola pikir lama, sampai kebiasaan yang justru menghambat mereka maju. Ternyata, kegagalan mereka bukan karena malas atau kurang usaha, tapi karena lingkungan dan struktur yang gak mendukung eksperimen atau gagasan baru. Contohnya, banyak yang gak bisa nyoba bisnis sendiri karena takut dihakimi atau gak ada yang ngasih ruang untuk gagal. Kalau mau keluar dari kebiasaan lama, kita harus mulai pikirin gagal itu bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang baru. Banyak orang sukses sekarang pernah jatuh berulang kali, tapi mereka tetap coba lagi. Jadi, jangan takut gagal, tapi jadikan itu pelajaran. Mindset ini bisa bikin kita lebih fleksibel, lebih berani, dan gak mudah menyerah. Dengan mengubah cara kita lihat kegagalan, anak muda bisa jadi lebih siap menghadapi tantangan nyata di dunia luar. Mereka gak perlu terus-menerus menyalahkan diri sendiri atau lingkungan. Bagaimana pendapatmu? Komentar dan berbagi pandanganmu di bawah ini.